dikembalikan ya, sehingga produk akhirnya adalah menghasilkan 2 ATP ya, jadi 2 ATP. Sisanya ya, jadi tinggal 2 ATP netnya dan NADH. Ini ada NADH dan ATP. Itu ya, 2 ATP ini kan 4 ya. Ini 4 ATP untuk dikembalikan. Tinggal 2 ATP ya, 2 ATP dan 2 NADH. Oke, kita lanjut pembentukan asetil-CoA dari pirufat. Ya. Ini kemarin sudah. Ini ada 10 tahap reaksi kan ya, pembentukan proses glikolisis kemarin kan ada 10 reaksi ya. Glikolisis pembentukan glukosa dari pirufat. Ini skematis keseluruhannya. Nah, ini pirufat, asetil-CoA dan citric acid. Nah, sekarang pembentukan pirufat ya, pembentukan asetil-CoA ya. Berasal dari pirufat. Ini pirufat ya, jadi ada ini suatu reaksi oksidatif dekarboksilasi ya. Akan menghilangkan gugus karboksilat ya. Di sini perlu 3 enzim dan 5 koenzim yaitu TPP, LIP, FADH, NADH, CoA. Nah, ini enzim-enzim yang dibutuhkan ya. Jadi 5 koenzim, 3 enzim ini pirufat dehidrogenase, dihidrolipoil transasetilase dan dihidrolipoil dehidrogenase. Ini 3 enzimnya ya, tapi ini dalam ini E1, E2 ya, dalam proses-proses tertentu ya. Kemudian ini yang E3 ya. Jadi ada 3 tahap. Ya. Jadi yang biru ini pembentukan ini perlu dekarboksilasi ya. Dekarboksilasi artinya pelepasan CO2 ya. Jadi pirufat ini akan melepas CO2 ini menjadi asetil-aldehid yang teraktivasi ya. Jadi yang aktif maksudnya. Nah, menjadi activated ya, asetil-aldehid ya. Asetil-aldehid yang teraktivasi. Dengan apa? Tadi ada enzim ya, TPP ya. Itu enzim TPP dengan pirufat dihidrogenase. Kemudian selanjutnya ini pada fase berikutnya menggunakan enzim kedua dihidrolipil transabilase ya. Nah, ini asetaldehid yang teraktivasi, yang aktif ya, dengan enzim tiamin dengan enzim lipoic acid ya, dia akan menghasilkan asetil yang aktif ya, CoA ya, asetil-CoA. Ini ada gugus CoA, asetil-CoA. Nah, kemudian pada proses ini dihasilkan suatu energi molekul yang berenergi ya. Di sini dihasilkan suatu molekul yang mempunyai energi tinggi yaitu NADH. Jadi pada proses pembentukan asetil-CoA itu dihasilkan molekul yang berenergi tinggi yaitu NADH. Ya. Oke. Nah, ini penjelasan reaksinya. Jadi
asetil CoA dengan asetil ya, belum ada CoA ditambah koenzim A akan menjadi asetil CoA. Artinya koenzim CoA itu koenzim A ya. Nah, ini koenzim A. Saya tak siap air dulu. Dengan glukoasetil dengan koenzim A akan terbentuk asetil CoA. Ini ya, tadi di reaksinya seperti di atas itu tadi ya, tapi reaksi secara kimianya seperti ini. Nah, ini tahapan ya, sebenarnya tahapan pembentukan asetil CoA ya. Jadi ada enzim dan koenzim ya yang diperlukan. Ada 5 tahap ya di sini. Kalau di dari skematik ini ya, artinya dari reaksi kimianya yang siklik ini. Jadi dari piruvat di atas ini ya. Jadi piruvat kemudian dia akan mengeluarkan CO2 ya, dekarboksilasi. Dia menggunakan enzim ya, enzim tadi E1, E2, E3 tadi itu ya. Ini dalam suatu molekul E1, E2, E3 ini. Nah, jadi dengan asetil, ya, jadi enzim dengan asetil ini piruvat gugus asetil ini ya akan menjadi struktur seperti ini. Ya. Jadi dengan ini piruvat ditambah TPP, jadi enzim ini ya akan membentuk hidroksietil ya. Ini hidroksil etil ya, TPP dan pelepasan karbon dioksida. Kemudian berlangsung lagi ya, ini hidroksil TPP dengan enzim tadi LIP1 ya akan dihasilkan TPP dan ini asetilnya pindah di sini. Jadi gugus asetil yang tadinya di sini akan berpindah pada yang di sini yang LIP1 ya ini ya. Kemudian dan seterusnya kemudian LIP1 S-asetil ini, ya, jadi LIP-asetil S1 ini akan dengan enzim LIP2 akan menghasilkan ini lepas ya LIP1 sehingga LIP2 dengan asetil ya. Kemudian seterusnya LIP-asetil ini dengan koenzim ya dengan SH subhidril ini ya akan menjadi asetil CoA ini dengan ini CoA-nya apa asetil CoA akan gugus asetil dengan CoA SH-nya pindah ke sini ya jadi akan menggantikan ini jadi asetil CoA ini SH-nya akan menempati ini. Selanjutnya asetil CoA ini LIP ini dengan FAD akan menghasilkan FADH, kemudian FADH akan menghasilkan NAD. Ini juga suatu energi
tinggi ya, jadi hasil netnya ini asetil CoA dengan NAD akan menghasilkan asetil CoA dan NAD ya. Jadi dengan reaksinya seperti ini ya. Sekedar tahu aja ya, jadi prosesnya sebetulnya rumit ya. Jadi walaupun reaksinya sebetulnya hanya seperti ini, tapi dia melalui suatu tahapan seperti ini ya. Ya. Ini nanti aja. Oke. Nah, sekarang kalau sudah terbentuk asetil CoA, ya, jadi sudah menghasilkan asetil CoA yang suatu molekul yang bisa masuk sistem asam sitrat ini ya. Jadi kalau nggak asetil CoA nggak bisa ya. CH3COSCoA ini asetil CoA. Baru bisa masuk sistem asam sitrat ya. Jadi ini asetil CoA ya. Jadi ini suatu siklus ya. Jadi, begitu seterusnya. Jadi tadi yang dihasilkan berapa asetil CoA? Berapa molekul asetil CoA? Piruvatnya kemarin berapa molekul? Berapa? Ingat piruvat yang dihasilkan dalam glikolisis berapa? Lupa sudah. 2 kan? Ya. Dua piruvat ya. 2 molekul piruvat ya, karena di sini gliseraldehyid menjadi 2 molekul karena keseimbangannya bercondong pada yang gliseraldehyid sehingga yang dihidroksi aseton menjadi yang keton menjadi bentuk aldehid sehingga menjadi 2 molekul ya. 2 molekul sehingga dihasilkan juga 2 piruvat gitu ya. Jadi yang piruvat ini juga akan menghasilkan berapa? 2 asetil CoA ya. Jadi piruvatnya 2 molekul yang dihasilkan 2 asetil CoA ya. 2 molekul. Artinya satu glukose, satu molekul glukose akan bisa berapa siklus menghasilkan ATP melalui cyclic asam sitrat ini 2 siklus ya. 1 molekul glukosa ya. Karena ini juga dihasilkan 2 molekul asetil CoA. Ya, jadi dia akan mengalami 2 siklus. Ini kalau 1 siklus itu prosesnya seperti ini. Ya, jadi oksaloasetat ya. Ini kalau ke sini ini berarti ini menjadi ini sitrat ini ya dengan asetil CoA. Dibutuhkan asetil CoA ini bergabung dengan oksaloasetat akan dihasilkan ini akan lepas ya CoA-nya, enzim CoA-nya ini sehingga membentuk sitrat. Ya. Ya. Makanya dinamakan siklus asam sitrat ya. Karena dibentuk sitrat kemudian sitrat ini ya
akan mengalami dehidrasi ya, dehydration, mengeluarkan H2O, pelepasan H2O akan menjadi bentuk cis akonitat ya namanya. Cis akonitat, kemudian juga apa? Hydration ya, kalau ini dehidrasi akhirnya mengeluarkan H2O, kalau ini hydration ya justru memerlukan H2O. Ya. Ini akan membentuk isositrat ya. Jadi cis akonita untuk perantara ini dari sitrat menjadi isositrat ya. Isositrat ini adalah akan mengalami oksidatif dehidrogenase ya, bentuk oksidatif ya, oksidasi di sini akan menghasilkan suatu molekul berenergi yaitu NADH2 dan pelepasan dekarboksilasi ini ya. Pelepasan CO2 ini sebetulnya ya pembentukan CO2 kan ini. Jadi dan menghasilkan molekul berenergi. Nah, dan akan menghasilkan apa namanya ini alfa ketoglutarat. Ini merupakan molekul penting ya yang diperlukan, artinya diperlukan dalam siklus ini ya. Alfa ketoglutarat ya. Alfa ketoglutarat ya. Ini juga akan mengalami proses oksidasi dekarboksilasi ya, ini pembentukan karbon dioksida dan menghasilkan NA2, NADH. Jadi sudah berapa tadi kalau glikosa mulai dari pirufat ke asetil-CoA tadi 1 NADH. Ya, kemudian ini kedua dia NADH kedua, ini NADH ketiga. Nah, kemudian alfa ketoglutarat ya. Ya, ini akan akan menjadi struktur suksinil CoA. Ya, jadi dia butuh lagi asetil di sini, gugus asetil masuk lagi. Kemudian akan terjadi dekarboksilasi oksidatif ya. Ya, ini akan menghasilkan suksinil CoA. Ya, CoA-nya masuk di sini, suksinil membentuk suksinil CoA. Ya, suksinil CoA ini juga suatu molekul berenergi tinggi ya sehingga menghasilkan ATP di sini dengan mengeluarkan gugus subhidril CoA ini ya. Akan membentuk suksinat ya, selanjutnya akan membentuk suksinat ya, suksinat juga akan melalui dehidrogenasi ya, akan mengeluarkan menghasilkan FADH2. Ini suatu energi juga ya, membentuk fumarat ya. Nah, ini ya fumarat, kemudian fumarat perlu hidrasi menjadi maleat. Jadi maleat akan dihasilkan energi lagi ya. Nah, ini akan membentuk oksaloasetat. Ya, ini menjadi molekul yang penting ini karena diperlukan dalam proses pembentukan asam sitrat ya. Siklik sitrat ini kecuali asetil CoA, oksaloasetat ini harus tersedia di dalam sel itu cukup banyak ya, tapi karena ini kadang-kadang oksaloasetat ini menjadi kekurangan ya, kekurangan oksaloasetat. Nanti juga perlu pembentukan oksaloasetat secara
dari beberapa reaksi ya, sehingga ini selalu tersedia. Nanti kalau ini enggak tersedia, siklus ini tidak pembentukan ATP ini tidak berjalan dengan bagus ya. Jadi glutarat ini juga molekul yang penting ya. Molekul yang penting glutarat, oksaloasetat ya. Itu menjadi molekul-molekul penting dalam pembentukan ATP dalam siklus sitrat. Jadi kalau ini 2 siklus ya, 1 molekul glukosa yaitu mengalami 2 siklus pada siklus asam sitrat sehingga akan dihasilkan ya 2 kalinya. Misalkan ini tadi 4 NADH-nya berapa mulai dari pirufat? 1, kemudian 2, 3, 4 karena 2 siklus ya akan dihasilkan 8 NADH, 2 FADH dan 2 ATP. Nah, ini kalau ini lebih jelas ya di sini. Ketika pirufat menjadi asetil-CoA itu sudah ada NADH 1, 2, 3, 4 ATP, FADH. Jadi kalau 2 siklus ya 2 kalinya itu. Jadi netnya, nah netnya ini ya. Jadi netnya ini yang dihasilkan ya 2 ATP, 8 NH2 dan 2 FHDH. Itu. Nah, sekarang peran TCA ya. Tricyclic acid ya. Jadi siklus asam sitrat ya. Ini siklus asam sitrat ya. Apa perannya atau fungsinya asam sitrat TCA itu ya. Jadi atau pertama berfungsi mengoksidasi hasil glikolisis menjadi karbon dioksida ya. Dan juga menyimpan energi ke bentuk molekul berenergi tinggi. Jadi dia itu mengoksidasi glikolisis, hasil glikolisis itu pirufat ya, itu menjadi karbon dioksida dan juga menyimpan energi ke bentuk molekul berenergi tinggi ya, seperti ATP, NADH, FADH. Ini molekul-molekul berenergi tinggi ya. Ini energi yang digunakan untuk aktivitas tubuh kita ya. Setiap organ butuh ATP ya untuk melakukan tugasnya masing-masing ya. Paru-paru untuk bernafas, jantung untuk memompa, otak untuk ya mengendalikan fungsi-fungsi tubuh. Nah, itu butuh energi ini ya. Ya, merupakan apalagi sentral dalam siklus oksidatif ya, dalam respirasi ya. Jadi semua makromolekul dikatalisis ya, baik itu karbohidrat, lipid, protein itu diolah di dalam siklus asam sitrat ya. Ya, dijadikan asetil-CoA dulu ya. Karbohidrat dijadikan asetil-CoA, lipid dijadikan asetil-CoA, protein juga dijadikan asetil-CoA dan diolah dalam siklus asam sitrat ya. Ya, makanya dikatakan sentral. Nah, untuk kelangsungan tadi itu ya, jadi untuk kelangsungan prosesnya dia butuh enzim dan koenzim tadi itu ya. NAD, FAD, ATP, pirofosfat dan oksaloasetat ya. Ya, ini dijelaskan juga ya, sudah jelaskan bahwa oksigen tadi kan tidak kelihatan ya di sini, tapi dia sebetulnya juga ada dibutuhkan ya.
Nah, juga menghasilkan kan tadi dalam siklus tadi menghasilkan OA, menghasilkan asetil CoA ya, ada CoA, kemudian ada alfa ketoglutarat. Dan ini karena molekul-molekul penting ya, asetil CoA tadi itu, alfa ketoglutarat dan oksaloasetat. Ini merupakan molekul-molekul penting untuk keberlangsungan ya, untuk keberlangsungan metabolisme ya. Jadi siklus asam sitrat juga merupakan prekursor untuk biosintesis makromolekul ya. Jadi, seperti ini ya, OA, glutarat, oksaloasetat. Kemudian berfungsi apa lagi siklus asam sitrat sebagai kecuali katabolisme juga anabolisme. Makanya dikatakan amfibolik ya. Kalau katabolisme itu memproduksi ATP ya, pemecah, memproduksi molekul berenergi tinggi, ATP, NADH, FADH, dan juga berperan untuk pembentukan ya, anabolisme itu pembentukan, memproduksi zat-zat intermedier tadi itu ya, termasuk zat-zat intermedier ya, CoA, alfa ketoglutarat, oksaloasetat itu zat-zat intermedier perantara ya. Untuk sebagai apa? Sebagai prekursor biosintesis makromolekul ya, seperti biosintesa lipid, protein, glukosa ya itu ya. Nah, berbagai siklus atau daur ya itu mengambil senyawa antara ya. Jadi tadi itu ya senyawa antara dalam siklus Krebs. Seperti tadi itu alfa ketoglutarat itu termasuk zat-zat antara ya. Oksaloasetat, alfa ketoglutarat, asetil CoA ya. Jadi ini kalau zat-zat perantara tadi itu sering digunakan dalam metabolisme, akhirnya juga minim ya, akhirnya juga terjadi kekurangan. Kalau kekurangan menjadikan reaksi itu tidak reaksi di dalam siklus metabolisme itu tidak berjalan dengan bagus ya. Makanya ini harus selalu ada ya zat antara melalui atau daur anaplerotik ya dinamakan. Jadi ya daur anaplerotik. Oke, kita lanjut. Nah, tadi itu dalam satu gugus asetil ya tadi, asetil CoA tadi akan dihasilkan ya 2 molekul karbohidrat ya tadi. Ya. 2 kali kan terjadi oksidatif dekarboksilasi satu gugus asetil tadi ya. Kemudian oksaloasetat ya tadi yang di awal tadi ini harus ada ya, harus tersedia yang bereaksi dengan asetil CoA dan akan menghasilkan sitrat ya. Sitrat kemudian melalui jalur tadi akan kembali menjadi oksaloasetat ya kan. Jadi ini oksaloasetat ya. Setelah bereaksi dengan asetil CoA akhirnya dihasilkan lagi oksaloasetat. Ini kan selanjutnya oksaloasetat ini akan digunakan terus dalam siklus metabolisme ya. Pembentukan ATP ini selalu digunakan, harus selalu tersedia. Nah,
Jadi dalam prosesnya terdiri dari 8 reaksi ya. 4 merupakan oksidasi, reaksi oksidasi. Ya. Kemudian hasil netnya tadi ya, ada 2 ATP, 8 NADH, dan 2 FADH. Ini satu molekul glukosa. Tuh. Nah, sekarang bedanya glikolisis dan PTA. Ya, kalau glikolisis itu reaksinya berjalan linear kan ya, lurus. Kalau dan lokasinya di sitoplasma. Tapi kalau siklus asam sitrat itu reaksinya siklik kan ya, lingkaran, bentuk lingkaran, dan letaknya di matriks mitokondria dari suatu sel ya. Nah, selanjutnya ini pembentukan sitrat ya. Jadi ini sebenarnya kalau tadi reaksinya eh, hanya simpel, ini menjadi oksaloasetat dengan asetil-CoA menjadi sitrat. Nah, ini akan dijelaskan di sini. Reaksinya itu cukup rumit. Seperti ini pembentukan citroil-CoA. Citroil-CoA sebetulnya melalui citroil-CoA ini perantara. Jadi asetil-CoA ya, dengan oksaloasetat ya. Oksaloasetat dengan CoA membentuk molekul perantara ini citroil-CoA ya. Kali kan di sana ini ya citroil-CoA. Oke. Ini penjelasan mekanisme reaksinya ya. Ya. Asetil-CoA ya. SOA ini sudah bentuk asetil-CoA dengan oksaloasetat membentuk sitrat ya, sitrat tadi cisakunitat ya, cisakunitat menjadi isositrat oksalosuksinat dan ini menjadi ketoglutarat ya, dijelaskan di sini ya. Nanti perlu diketahui aja ya, dari reaksi-reaksi itu kan kalau kimia organik kan mesti harus tahu mekanisme ya, makanya kenapa kimia organik juga menjadi dasar ya, supaya mekanisme-mekanisme begini bisa difahami ya. Ini alfa ketoglutarat jadi suksinil-CoA ya dengan NAD dengan asetil-CoA suksinil-CoA. Suksinil-CoA menjadi suksinat, suksinat menjadi fumarat, kemudian fumarat menjadi maleat, maleat menjadi oksalat ya. Maleat akan untuk oksalat ya. Itu dijelaskan reaksinya di sini ya. Jadi yang siklik tadi itu ya, itu reaksinya tadi dijelaskan di bawahnya. Nah, tadi saya katakan bahwa oksaloasetat, ketoglutarat, ya, asetil-CoA itu merupakan molekul-molekul zat perantara ya. Artinya zat antara di dalam siklus ini yang eh, keberadaannya itu harus selalu tersedia ya. Harus selalu tersedia. Namun karena sering digunakan banyak reaksi-reaksi di sini ya untuk metabolisme sehingga jumlahnya juga akan menurun ini zat-zat antara. Sehingga tubuh itu juga akan membentuk zat-zat antara ini ya selalu supaya reaksi itu selalu berjalan dengan sempurna.
Nah, sehingga ada suatu reaksi yang dinamakan pleuritik ya, jalur reaksi anaplerotik ya. Reaksi anaplerotik itu jadi karena produk-produk apa namanya zat-zat antara tadi itu selalu digunakan sebagai prekursor ya dan biosintesis lainnya, dia akhirnya mengalami kekurangan ya, konsentrasinya menjadi turun. Kalau turun ya akan memperlambat kecepatan reaksi ya. Nah, di sini ada 5 jalur untuk pembentukan zat-zat antara tadi itu. Ya, zat-zat antara tadi apa? Antaranya OAA itu oksaloasetat ya. Ini menjadi penting karena oksaloasetat ya menjadi zat pertama yang harus bereaksi dengan asetil-CoA. Ya, jadi reaksi anaplerotik ini bisa dari pirufat, bisa dibentuk menjadi dumping ya, menjadi reaksi yang sifatnya istilahnya itu pokok jumping itu lompat ya reaksi ya menjadi oksaloasetat ya. Kemudian PEP ya jadi enol pirufat ya, fosfoenol pirufat ya. Itu sebelum menjadi pirufat ya kami bentuk fosfoenol pirufat juga bisa dibentuk menjadi oksaloasetat. Kemudian ini 2 kali sama. Kemudian pirufat juga bisa menjadi malat. Akhirnya malat kan menjadi oksaloasetat ya dalam urutan reaksinya. Kemudian juga aspartat ya juga bisa menjadi oksaloasetat. Kemudian juga glutamat juga menjadi hasilnya dalam siklus tadi kan menjadi suksinat, menjadi apa fumarat, malat dan akhirnya perantara, zat antara. Nah, ini kalau di dalam digambarkan dalam siklus ya. Ini reaksi pertama misalkan tadi yang di dalam pertama, pirufat langsung melalui reaksi ini akan menjadi oksaloasetat ya tadi dengan enzimnya apa tadi ya. Ini pirufat karboksilase. Kemudian zat antara ini juga bisa diproduksi dari yang kedua bisa ya fosfoenol pirufat ya di fosfoenol pirufat dengan enzim PEP fosfoenol pirufat karboksilase akan menjadi oksaloasetat ya. Terus dengan melalui reaksi apa lagi oksaloasetat dibentuk? Pirufat ya, pirufat ini juga akan menjadi bisa menjadi maleat ya, maleat juga akhirnya menjadi oksaloasetat. Dan sebaliknya juga kalau maleat ini ke sini ya maleat ini juga bisa menjadi sebaliknya jadi pirufat, pirufat juga akhirnya ke oksaloasetat gitu ya. Jadi masih bisa berlangsung ya. Jadi reaksinya untuk pembentukan oksaloasetat. Kemudian 4 ya, jadi glutamat menjadi ketoglutarat, alfa ketoglutarat ya. Ini juga termasuk zat antara tapi kalau dibandingkan oksaloasetat ya ini masih lebih harus tersedia. Yaitu alfa ketoglutarat akhirnya ke suksinil CoA maleat dan akhirnya oksaloasetat. Selanjutnya juga aspartat ya
juga aminasi menjadi oksaloasetat. Ya, jadi adalah siklus pembentukan senyawa diperlukan dalam sebagai prekursor proses reaksi ya itu. Selanjutnya ya ini adalah secara keseluruhan bagaimana metabolisme karbohidrat, lipid, protein itu menjadi satu kesatuan ya artinya bisa di tubuh kita bisa mengendalikan artinya ya. Jadi misalnya kalau yang diproses ya dari awalnya. Jadi polisakarida. Sorry ya belum tak ini ya, belum saya ini. Tak kelihatan ya jadi itu enggak kecil kan. Nah, belum saya kok diem Tadi dengan PPT yang tadi kelihatan. Oh, belum slideshow. Metabolisme pembentukan energi itu bisa berasal dari karbohidrat, kemudian lipid, kemudian protein, ya. Semuanya bisa untuk pembentukan energi ya yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Namun seperti kita singgung di awal dulu, keperluannya beda-beda. Artinya energi itu ATP. Jadi ATP yang dihasilkan itu seperti di otak itu yang ATP dari karbohidrat. Kemudian seperti jantung itu ATP yang dikehendaki itu ATP dari lipid. Ya. Nah, ini secara keseluruhan polisakarida ya menjadi glukosa di dalam darah ya. Nah, glukosa melalui proses glikolisis ya akan menjadi pirufat. Pirufat dengan akan menjadi dirubah menjadi asetil-CoA baru bisa masuk siklus. Menghasilkan ini karbon dioksida kan ADH, FADH dan ATP ya. Nah, ini kalau pembentukan kinesis ya. Enggak usah, artinya glukosa baru. New ya gluconeogenesis. Artinya pembentukan glukosa yang bahannya bukan dari glukosa tapi dari lipid. Jadi lipid menjadi gliserol bisa menjadi glukosa.
glukosa ya. Kemudian juga sebaliknya kalau reaksi yang ke atas ini adalah anabolik ya, pembentukan. Jadi misalkan asetil-CoA berlebih ya, bisa menjadi glukosa lagi. Ya. Kemudian kalau berlebih juga bisa dibentuk menjadi asam lemak ya, fatty acid dan menjadi lipid kembali. Ya, demikian juga akan bisa menjadi gliserol dan menjadi lipid lagi. Itu kalau kelebihan. Jadi tubuh itu bisa mengendalikan dengan sendirinya ya. Itu. Ya, ini jadi suatu siklus yang kompleks yang saling menyesuaikan jadi ya, mengkondisikan ya jadi. Tapi kalau dari siklus ini ada yang prosesnya terganggu ya jadi bisa juga terganggu juga ya ininya. Seperti gluconeogenesis ya, ini saya kalau dari penyakit ya. Gluconeogenesis itu kan pembentukan glukosa baru ya. Ini dibentuk ketika apa? Ketika kadar gula darah itu ketika enzim insulin itu menjadi rendah ya, artinya insulinnya terganggu. Ya, artinya kalau insulin terganggu kan tidak bisa mengubah glukosa yang ada di dalam darah menjadi glikogen ya. Itu. Artinya tidak punya glikogen, itu pun nggak ada glikogen. Padahal kita terus aktivitas ya. Artinya kan terus butuh ATP. Sehingga tubuh akan menjalankan proses gluconeogenesis ya. Membuat glukosa dari bahan lipid. Makanya orang yang diabetes ya, kadar gula darahnya tinggi, pasti dia kurus ya. Kalau yang diabetes yang severe yang berat, dia pasti kurus karena tubuhnya mengolah glukosa dari lipid, bukan dari protein. Nah, sehingga orangnya terlihat kurus pasti. Ya, makanya terus diberikan insulin langsung ya, diberikan insulin langsung. Atau ada obat yang itu seperti metformin itu kan mencegah terjadinya gluconeogenesis ini dan mengaktifkan insulin. Nah, itu obat-obatnya. Makanya kita kenapa ya harus tahu reaksi biokimia di dalam tubuh kita ya karena memang penyakit-penyakit itu juga begini. Jadi terkait dengan kelainan-kelainan ini. Ketika tidak berjalan, tidak ada proses glikolisis, ya, karena tidak ada glukosa di dalam sel, ya akhirnya dia akan membuat proses jalan baru ya dari jalur yang lain ya. Namanya gluconeogenesis bukan glikolisis. Gitu. Sehingga tetap dibentuk asetil-CoA dan tetap menghasilkan energi ya. Kalau enggak gitu kan enggak bisa bergerak orangnya, enggak bisa aktivitas. Ya. Itu makanya kalau semakin tinggi kadar gulanya, semakin tinggi dan enggak ada ini ya, akhirnya insulin dependent ya.
tergantung insulin. Kalau sudah tergantung insulin itu ya sudah apa namanya bisa menjadi ada komplikasi lain. Oke. Sekarang setelah tadi melalui siklus asam hasil ATP dimasak di sini ini akan menjadi berapa ATP gitu ya. Namanya mulai dari glikolisis, kemudian pembentukan asam pirufat dan baru melalui siklus Krebs. Jadi ketika di glikolisis ya terjadinya di sitoplasma kan glukosa ya, glukosa satu molekul ya ini jadi akan dihasilkan berapa di glikolisis ini 2 ATP, 2 NADH ya. Netnya kan 2 ATP, kemarin 2 NADH dan 2 asam pirufat. Kemudian dalam pembentukan asetil-CoA di matriks mitokondria ya, dari 2 asam ini, 2 asam pirufat ini akan menghasilkan 2 karbon dioksida, 2 Na2 dan 2 asetil-CoA. Ya, 2 asam pirufat ya 2 asetil-CoA. Tapi sudah nyelengi energi loh, di sini juga menghasilkan energi loh, 2 NADH. Ini satu molekul berenergi. Kemudian dalam siklus Krebs, siklus asam sitrat, ya, jadi mulai dari asetil CoA 2, satu molekul, karena 2 molekul, ya, ya dia akan menghasilkan 2 molekul ATP, 4 karbon dioksida ya. Nah, ini kan 3 ya 4 ya asalnya dari sini dan sini akhirnya 4 dan akhirnya menjadi 8 ya kalau disumbang. NADH ini 3 ya. Jadi kalau ini di sini di fase ini ada NADH, 2 NADH ya kalau di sini di glikolisis 2. Ini di pembentukan asetil CoA 2. Kemudian di mana? Di siklus Krebs ada 2 ATP ya, kemudian 2 NADH, 2 FADH sehingga jumlahnya 24 ya. 2 kemudian 6 kali 3 18 ditambah 4. Jadi 20. Jadi kalau di total 1 molekul glukosa itu dihasilkan 38 ATP. Itu ya. Oke, sebelum saya lanjut ada yang ditanyakan dari sini?
Belum ada. Oke, kita lanjut. Ini adalah suatu gambar yang menjelaskan ya. Jadi ini otak dan jaringan saraf ya, saraf di otak ya. Brain and nervous tissue. Kemudian ini otot, kemudian ginjal, ini eritrosit, ya ini testis, ya liver, kidney, ginjal, kemudian ini kidney cortex, maksudnya di bagian korteks ya dari suatu dari ginjal kita. Ya. Nah ini yang biru, nah itu jaringan atau yang mensintesa glukosa. Jadi glukosa itu dimasak di sini. Di hati, ya, ginjal juga ada. Kemudian di medula, ya ini. Kemudian yang titik-titik ini otak dan ini itu tissue that use glucose as their primary energy source. Artinya adalah jaringan-jaringan seperti otak ini, dia hanya memerlukan energi utama itu, energi yang penting itu hanya dari glukosa sumbernya ya, dia enggak ini. Nah, jadi kepentingan beda-beda gitu ya. Jadi sintesa glukosa sangat penting karena otak dan sistem saraf kita membutuhkan glukosa sebagai sumber energi utama ya. Seperti itu. Nah, ini adalah skematis pembentukan, kalau yang ke bawah ini adalah glikolisis. Jadi apa ya? Artinya glikolisis, gluconeogenesis, glucogenolisis itu diartikan semuanya punya makna. Glikolisis artinya artinya glikolisis. Glikogen artinya apa? Glukosa. Jadi glukosa, jadi pemecahan glukosa. Lisis bukan pemecah. Kalau gluconeogenesis, pembentukan glukosa yang berasal tadi apa? Bukan dari bahan glukosa. Itu gluconeogenesis. Ya, ini glikolisis ya, yang merah ini, yang panah-panah merah ini adalah glikolisis ya. Mulai dari glukosa 6 fosfat, fruktosa dan selanjutnya ya ini akhirnya menjadi fosfat dan menjadi pirufat ya. Kalau gluconeogenesis ya itu pembentukan glukosa. Ini di atas ini ya, jadi glukosa ini bukan dari bahannya, bukan dari ini ya, bukan pembentukan energi yang bahannya bukan dari glukosa. Dari apa? Nah, ini kan dari pirufat. Pirufat kemudian dia jumping ya, membentuk oksaloasetat, kemudian fosfoenol pirufat ya, dan sebaliknya, dan reaksi kebalikannya ya, enolase itu ini menjadi ini fosfo, ini enzim-enzimnya menjadi fosfogliserat, menjadi ini dan akhirnya menjadi glukosa, pembentukan glukosa tapi bukan dari karbohidrat ya, tapi dari pirufat ya.
Jadi pembentukan glukosa ya, itu salah satunya di liver, pembentukan gluconeogenesis ya di hati. Nah, tadi juga kalau glikolisis ini jalur yang ungu ini ya. Ini glikolisis itu mulai dari glikosa ya, glukosa, butuh ATP, kemudian juga diperlukan ATP ya, ini ada glukosa sehingga dihasilkan pirufat. Ya. Nah, tadi ini, tapi ini kalau pembentukan glukosa ini namanya gluconeogenesis ya. Ada reaksi lompat jadi langsung pirufat langsung ke oksaloasetat. Oksaloasetat ke fosfoenol pirufat ini ada beberapa reaksi yang sifatnya itu jumping gitu ya. Istilahnya bypass ya, jadi jumping lompat itu bypass ya. Jadi pengubahan pirufat menjadi PEP juga sifatnya jumping ya, bypass, reaksinya bypass. Itu dikatakan bypass. Jadi kan memang ada beberapa bypass ya. Nah ini lompat, ini lompat. Jadi baik pirufat menjadi PEP itu juga jumping ya. Kemudian pirufat ya, pirufat ini akan dibentuk menjadi oksaloasetat tadi ya, jumping tadi itu. Kemudian berikutnya kan oksaloasetat menjadi ini ya. Jadi ini oksaloasetat dulu, pirufat, oksaloasetat, baru ke fosfoenol pirufat. Kemudian reaksi fruktosa tadi itu fruktosa 1,6-fosfat ya menjadi fruktosa 6-fosfat itu juga reaksi bypass kedua ya. Kemudian juga di sini juga glukosa 6-fosfat menjadi glukosa itu juga bypass juga jumping ya, sehingga ada 3 nya itu bypass. Gluconeogenesis perlu banyak energi dan tadi itu ya. Kalau di total ini butuh energinya. Akhirnya menghasilkan glukosa dan hasil-hasil sampingnya ini. Ini sama. Nah, sekarang glycogenesis. Glikogen. Ya, sudah, kalau glikogen, ses itu apa? Pembentuk
Jadi nggak usah diapal ya, harus dimengerti. Glikogenesis. Kalau glikogenesis pembentukan glikogen. Ya, pembentukan glikogen dari glukosa. Nah, jadi di dalam tubuh kita, ya, glukosa kan kalau kita dari awal kemarin kan dari polisakarida ya. Polisakarida menjadi disakarida kan di mulut oleh enzim maltase menjadi maltosa. Maltosa kemudian oleh enzim maltase ya menjadi maltase glukosa di maltosa menjadi enzimnya apa ya kemarin? Ini saya jelaskan di sini. Nah, ini kan ya amilase. Jadi polisakarida di dalam mulut ya menjadi maltosa ya. Ini disakarida ya, atau dua glukosa, dua molekul glukosa. Ya, oleh maltase menjadi satu molekul menjadi glukosa, menjadi dua molekul glukosa. Kemudian di dalam darah gitu ya. Nah, nah ini proses glikogenesis. Jadi glikogen ya. Pembentukan glikogen dari apa? Dari glukosa ya. Jadi glukosa yang ada di dalam darah ya tadi kan maltase menjadi glukosa kemudian masuk ke dalam sirkulasi ya dalam pembuluh darah. Jadi gula itu ininya di pembuluh darah ya kemudian oleh insulin. Ya, jadi kalau di dalam darah itu terjadi kelebihan ya, karena darah itu kan kita punya kadar darah normal ya. Kadar gula darah normal kita berapa? Ya, 100 ya di bawah 100 ya, di bawah antara 100 126 ya. 126. Nah, itu kalau lebih kita makan banyak ya. Sehingga glukosanya jadi banyak di dalam darah. Akhirnya tubuh kita mengaktifasi artinya mengaktifasi insulin ya untuk mengubah glukosa menjadi glikogen, gula otot ya. Disimpan di dalam depo-depo di dalam otot ya dalam hati, dalam otot yaitu ada glikogen. Nah, disimpan aman di situ ya. Tapi gunanya untuk apa glikogen ini? Glikogen ini kalau kita kekurangan glukosa darah kita misalkan rendah ya karena sudah ini apa untuk mengalami penurunan ya nggak makan nggak ini akhirnya turun ya glukosa darahnya ya sampai 50 atau 60. Nah, itu akhirnya tubuh itu akan memecah glikogen. Ya, memecah glikogen
dipecah menjadi glukosa. Namanya apa? Glikogenolysis. Ya, dipecah. Nah, diapalin. Kalau dibentuk glikogenesis, kita butuh besar, tapi juga bekerja berat, macul, atau tapi juga puasa. Ya, akhirnya tubuh memecah glikogen. Namanya glikogenolisis. Memecah glikogen menjadi glikosa. Itu. Dengan hormon apa? Hormon glukagon. Kalau glukosa menjadi glikogen dengan hormon insulin. Ya, semuanya dibentuk di beta pankreas ya. Ini reaksi pembentukan glikogen ya. Jadi glukosa yang ada di dalam darah oleh butuh ATP ya, jadi butuh sehingga menjadi glukosa 6 fosfat kemudian butuh apa? Akan menjadi glukosa berubah menjadi glukosa 1 fosfat oleh UTP dan UDP akan menjadi glukosa, UDP glukosa, kemudian dengan glikogen primer akan berubah, akan menjadikan glikogen ya. Ini kalau gula mau disimpan ya tadinya, ini pasti butuh ikatan apa ini ikatan glikosidik ya, akhirnya akan terbentuk seperti ini glikogen gula otot jadi glukosa disimpan itu menjadi glikogen. Nah ini berderet-deret ini glikogen. Ya ikatannya ada yang 1,4 ada yang 1,6. Nah ini 1,6 kalau gini ini 1,4. Suatu saat glikogen ini juga akan dipecah lagi menjadi glukosa ya. Tuh, ini dipecah nih. Akhirnya kalau ini dipotong ya, akhirnya juga menjadi glukosa lagi ya. Itu. Nah, ini suatu apa? Rangkuman ya, rangkuman. Ini karbohidrat bisa ini akan menjadi glukosa fosfat, kemudian menjadi glikogen, namanya glikogenesis. Kalau ini dipecah menjadi glikogenolysis. Ya kalau apa? Kalau pembentukannya dari piruvit acid akan menjadi gluconeogenesis, artinya menjadi glukosa yang baru. Ya, ini kan glukosa ini kan juga glukosa ya, glukosa 6 fosfat kan. Di glikolisis itu kan dari glukosa. Itu saya kira untuk yang ini sudah selesai untuk metabolisme glukosa dan terkait dengan energi atau ATP yang dibutuhkan untuk aktivitas manusia dan bagaimana kalau glukosa itu berlebih ya akan dibuat menjadi glikogen kalau glukosa kekurangan glukosa di dalam otot ya tadi namanya apa glikoneogenesis ya jadi pasti tubuh akan mensintesa glukosa dari bahan yang ya itu. Berapa ATP yang ya ini anaboliotik ya. Ada yang ditanyakan sudah selesai yang ini metabolisme.
Sudah jelas apa sudah masih bingung? Ibu. Sudah jelas Ibu. Sudah jelas ya? Oke. Jadi kuliah nanti konfirmasi dengan saya lagi ya. Jadi satu aja ya. Untuk prevensi kalau nanti kan nggak kuliah kelompok satunya, sementara ini UA juga dekat gitu ya. Alhamdulillah kalau sudah jelas. Sebelum kita akhiri kuliah pada malam ini, silakan ditutup dengan doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha Terima kasih ya atas kehadirannya, perhatiannya, dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama.